Jadi saya Bu Kurnia itu sudah ketemu, satu lagi Dr. Resbon sudah ketemu ini. Dan Dr. Sutanto mengatakan ini adalah surat pertama dan satu-satunya di negeri ini. Tidak pernah ada yang namanya surat keterangan dari berkas yang tidak lengkap. Gibran Raka Buming Raka itu tidak punya syarat 10 syarat yang ada pada syarat-syarat ini Dirjen Dikdasmen. Syarat-syaratnya jelas, termasuk raport 3 tahun berturut-turut ketika SMA. Dia nggak ada syarat itu. Ya. Yang katakan siapa tadi? Sebentar. Ini yang katakan Dr. Eko Susanto. Jabatannya apa? Sesmin Sekretaris Dirjen. Ada pernyataan tertulis? Ada rekamannya. Kalau ada pertanyaan kasih dulu. Jangan ngocos dulu. Ini Anda tuh nggak punya data. Saya ketemu orangnya langsung. Saya ketemu orangnya langsung. Ini dua orang ini kenapa mengganggu terus? Iya ya. Kasih kesempatan. Punya data ini surat ini dipakai pada saat dia pencalonan wali kota. Oke, yang tanda tangan waktu itu Sesjen namanya Dr. Sutanto. Sekarang ketika dia mau wapres, yang tanda tangan siapa itu? Hanya kepala subbagian tata usaha. Orang subbagian tata usaha melegalisir. Harusnya dia ambil lagi surat keterangan ini. Nggak bisa legalisir surat keterangan kok dilegalisir. Ijazah itu dilegalisir boleh. Surat keterangan kok dilegalisir. Jadi jelas, sekali ini nggak bisa dibantah. Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Dan barusan, ini paling baru. Barusan dikatakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di pembicaraan kebudayaan kemarin pada saat menghadapi pada saat memperingati Sumpah Pemuda. Pendidikan tuh harus urut. Mau sekolah di luar negeri, sekolah di dalam negeri itu harus Jawani, harus Indonesian. Pendidikan tuh harus urut. Semua yang ada di situ termasuk wakil rektor UGM hanya bisa nunduk-nundukin. Ya, clear dikatakan kemarin. Jadi harusnya kita juga tahu, Pak. Ini sedikit saya spill ya. Jadi itu adalah acara yang bagus. Jadi perlakuannya tidak sama ijazah dengan surat keterangan. Oh enggak, lain banget. Tidak bisa ijazah kok surat keterangan. Dan surat keterangan, entar nanti dulu. Surat keterangan ini memang ngaco. Dia nggak ketemu. Gua ngomong aja lu ngacoin gue kok. Saya ketemu langsung dengan Dr. Eko Susanto. Ketemu langsung dengan Pak Awang yang itu ada di Kementerian Dikbud. Saksinya Bu Kurnia, ada juga Dr. Suruh buat surat dong. Ada juga. Udah, sebentar lagi akan ada semua. Mana? Udah ada. Dan nanti ini juga salah. Dia mengakui surat ini tidak ada dan tidak pernah ada. Jadi dia mempertanyakan ini dan sebentar lagi tergantung. Prof. Abdul Mukti, kalau Anda memang benar-benar jujur dan sesuai dengan cabut pernyataan ini dan kemudian dengan demikian Gibran itu tidak memenuhi syarat lagi dan dia layak dimakzulkan. Wakil Presiden Republik Indonesia memimpin rapat dengan membaca teks. Yang dipimpin itu ada jenderal, ada profesor, ada para intelektual dan pejabat-pejabat tinggi. Saya miris saya mendengar bahwa ternyata orang-orang ini kok berkenan ya dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas seperti itu. Dan ini representasi bangsa Indonesia mempunyai wakil presiden yang tidak mempunyai kemampuan, hanya sekedar memimpin rapat, bukan pidato. Itu harus pakai teks. Artinya dengan jelas kita bisa melihat kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan memang benar apa yang kita duga selama ini, tidak mempunyai kemampuan. Ini yang disorong-sorong oleh bapaknya, dipaksakan oleh bapaknya yang bernama Jokowi untuk menjadi wakil presiden dengan mengotak-atik undang-undang, mengakali konstitusi melalui pamannya dan merusak demokrasi. Tahun 2029 kelihatannya anak yang tidak punya kapasitas ini akan didorong menjadi pemimpin Indonesia. Bagaimana kita bisa mengharapkan ada generasi emas? Ini bukan masalah umur anak muda menjadi pemimpin, bukan itu. Kalau ada anak muda usia di bawah 40 tahun sekalipun mempunyai kapasitas yang luar biasa, kita akan mengakui kok, kita akan angkat jempol juga. Tapi kalau anak muda yang kebetulan dikarbit dan ternyata tidak mempunyai
bahan dasar yang mencukupi untuk menjadi seorang wakil presiden dan dipaksakan seperti sekarang, bagi saya itu aib bagi Indonesia dan bencana bagi Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya mewawancari anak muda umur 28 tahun. Saya pikir dia bangga terhadap adanya generasi muda, kelompok milenial yang menjadi pemimpin nasional. Ternyata tidak terjadi sebaliknya. Bahkan bagi dia itu seolah-olah mengubur demokrasi, karena demokrasi itu esensinya adalah kesetaraan akses dan kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi apa saja. Dengan cara Jokowi membangun dinasti politik itu, otomatis mimpi anak muda itu hancur lebur karena kecelakaan seorang Jokowi. Nah, ini saya ingin memberikan suatu landasan untuk kita diskusikan tentang kapasitas wakil presiden kita. Kemudian tentang bagaimana orang seperti ini dipaksakan dikarbit gitu ya, sehingga ya hasilnya kalau mangga mentah sama sekali dikarbit, apalagi bahannya nggak bagus ya malah busuk kira-kira. Malah busuk. Terus bagaimana kita harus menyikapi kondisi seperti ini kan? Ini aspirasi kemajuan. Maksudnya ya, maksudnya aspirasi kemajuan untuk menunjukkan bahwa bangsa kita ini umur muda sudah bisa memimpin. Itu sudah bagus untuk zaman ini, supaya janganlah pemimpin itu hanya yang sudah pada usia tertentu, itu dianggap bagaimanalah gitu kan cara berpikir mereka. Jadi milenial, yang namanya golongan milenial, malah golongan Z itu yang Gen Z itu kira-kira berharap lebih muda lagi. Enggak Bung, begini Bung, mari kita rasional. Bung Karno angkatan 45, Bung Hatta dan orang-orang pada zaman itu. Ya, Sahir itu dan Malaka masih muda-muda juga. Muda itu muda. Tapi apa kemenangan mereka? Mereka itu membaca, Bung. Mereka itu terpelajar. Sekarang ini ada juga kalangan muda yang membaca, yang terpelajar, yang mungkin. Wakil Presiden Gibran diusulkan untuk turun jabatan. Forum Purnawirawan TNI secara resmi mengirim surat ke DPR dan MPR. Isinya mereka ingin mencopot Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres yang katanya penuh konflik kepentingan. Mereka juga bilang proses pencalonan Gibran dianggap melanggar etika dan hukum. Nggak cuma itu, Gibran juga disebut-sebut terkait pemilik akun Fufu Fafa yang nyinyirin tokoh nasional. Semua itu cukup jadi alasan hukum, moral, dan kepatutan untuk usulan pemakzulan. Menurut kamu, apa Gibran pantas diturunkan? Jangan berharap Prabowo akan memperbaiki negara ini. Kalau Anda sebagai pendukung Prabowo masih percaya Prabowo mampu memperbaiki bangsa ini, saya percaya matahari timbul dari barat. Bang Syukur, ini pernyataan saya. Saya tidak punya harapan Prabowo memperbaiki bangsa ini, tidak. Bahwa dia yang dia lakukan adalah saya sampai pada level presiden, di CP saya sudah jadi presiden. Selebihnya dia tidak peduli sama kau. Kau mau mati ngos-ngosan kau tak peduli. Kau tukang ojek, kau sampai jam 2 pagi, 3 pagi ngojek, dia nggak peduli sama nyawamu. Bahkan dia nggak ngerti kau siapa. Ini fakta. Pernahkah kita menggumuli bagaimana buruh-buruh pertanian, bagaimana buruh-buruh perkebunan yang di Kalimantan, yang hidupnya penuh dengan intimidasi? Bang, fakta yang terjadi bang, rakyat Indonesia hari ini hanya hidup dari cari pagi untuk makan malam bang. Itu fakta bang. Cari malam untuk makan pagi bang. Mereka nggak punya mimpi anaknya sekolah di sekolah yang layak. Mereka nggak punya keberanian bermimpi bang. Jangankan terjadi, bermimpi saja anaknya menjadi Wakil Presiden Indonesia itu nggak ada harga dirinya sama sekali ya. Jadi Pak Prabowo itu baru saja menggelarkan sidang. Tapi duduk Wakil Presiden Indonesia, duduk bersama menteri-menteri Pak Prabowo, yang seharusnya sebagai Wakil Presiden Indonesia dan sebagai pemimpin kedua Indonesia ini, harusnya itu duduk bersampingan sama Presiden. Tapi kali ini duduknya itu sama menteri-menteri, dan Pak Prabowo itu duduk sendiri di depan itu.
Ini Pak Prabowo ini tidak menghargai Mas Gibran sebagai wakil presiden Indonesia. Dan aku menganggap Mas Gibran duduk bersama menteri-menteri itu tidak selevel dengan Mas Gibran. Karena yang paling tinggi di situ adalah Mas Gibran. Dia itu salah satu pemimpin Indonesia juga gitu loh. Harusnya Pak Prabowo itu menghargai Mas Gibran sebagai wakil presiden Indonesia. Harusnya kan duduk di depan bersama-sama. Jangan duduk sama menteri-menterinya. Jadi masyarakat sekarang itu menilai, aduh Pak Prabowo ini tidak menghargai Mas Gibran sebagai wakil presiden Indonesia gitu. Tapi ya mau gimana lagi, ini keputusan pemerintah. Masyarakat menilai seperti yang aku katakan tadi gitu loh. Mungkin di video sebelumnya aku pernah menyatakan Mas Gibran itu hanya boneka-bonekanya Jokowi gitu kan di pemerintahnya Pak Prabowo ini. Itu makanya aku menganggap Mas Gibran itu memang seperti menteri-menteri Pak Prabowo 11-12 sama menteri-menteri Pak Prabowo, bukan sebagai wakil presiden Indonesia. Gimana tanggapan kalian guys? Di seluruh pemirsa setia kabar politik viral, tempat di mana kita membedah realitas fakta hukum serta dinamika politik kebangsaan secara tajam, objektif, dan berlandaskan akal sehat. Dalam ranah demokrasi yang sehat, prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas seorang pejabat publik adalah fondasi utama yang tidak bisa ditawar. Publik berhak mendapatkan kepastian serta transparansi atas setiap isu strategis yang menyangkut kepemimpinan nasional. Belakangan ini, panggung politik Indonesia kembali diwarnai oleh dialektika yang sangat menyita perhatian publik. Di satu sisi muncul desakan dan pernyataan sikap politik dari sejumlah elemen masyarakat termasuk para purnawirawan TNI terkait dengan dinamika ketatanegaraan serta usulan pergantian kepemimpinan di tingkat wakil presiden. Di sisi lain, proses hukum terkait gugatan keabsahan dokumen dan riwayat pendidikan di lembaga peradilan juga terus berjalan dan menarik sorotan luas. Isu-isu ini bukan sekedar polemik di media sosial, melainkan bagian dari wacana hukum dan politik yang membutuhkan kecermatan bersama dalam menyikapi secara bijak. Secara prinsipil, perbedaan pandangan, kritik maupun tuntutan terhadap jalannya pemerintahan adalah yang wajar dalam sistem demokrasi. Keterlibatan masyarakat, tokoh bangsa hingga para pakar dalam mengawal isu-isu konstitusional menunjukkan betapa tingginya kepedulian publik terhadap marwah kepemimpinan nasional. Namun demikian, seluruh proses dan aspirasi tersebut tentunya harus diuji melalui mekanisme konstitusi dan koridor hukum yang berlaku. Kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta transparansi di hadapan majelis hakim dan publik adalah kunci utama untuk meredam spekulasi serta menjaga stabilitas berbangsa. Sebagai warga negara yang bijak, kita tentu mengharapkan lembaga-lembaga terkait, baik DPR, MPR maupun institusi peradilan, dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya secara independen, adil, serta berorientasi pada kebenaran. Transparansi mutlak adalah jawaban terbaik untuk memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan berbagai teka-teki yang berkembang di tengah masyarakat. Bagaimana pendapat dan analisis teman-teman sekalian di channel Kabar Politik Viral mengenai dinamika politik dan proses hukum yang sedang berlangsung saat ini? Apakah mekanisme hukum yang ada akan segera memberikan penjelasan yang menderang bagi seluruh rakyat Indonesia? Silakan tuliskan pendapat, pemikiran, dan analisis cerdas Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita bangun diskusi yang sehat, kritis, argumentatif, dan tetap menjunjung tinggi kesantunan.
Jika Anda menilai konten ini bermanfaat untuk memperluas wawasan kebangsaan, jangan lupa untuk menekan tombol like, membagikan atau share video ini, serta menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan informasi politik terdepan. Kita membacakan pendapat-pendapat atau komentar-komentar teman-teman kita netizen yang tak kalah menarik tentang cuplikan video ini. Teman kita Ruki Rukiah memberikan komentar kekuasaan tertinggi di NKRI ada di tangan rakyat setelah kedudukan hukum pasal 1 ayat 2 UUD 45. Rakyat berkuasa memilih menolak presiden wakil presiden yang tidak memenuhi syarat atau ternyata juga tidak cakap dan jujur. Itulah kekuasaan tertinggi, kedudukan rakyat sebagai bentuk tugas rakyat ikut melaksanakan pemerintahan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Rakyat juga punya tugas kewajiban memberi kontrol kinerja pemerintah agar pemerintah tidak menyimpang jauh dari filsafat amanat kemerdekaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang diwujudkan dengan pesan, saran, nasihat, pendapat, peringatan. Itulah bentuk kontrol rakyat terhadap kinerja pemerintah. Teman kita Cek Dayat memberikan komentar, jangan biarkan hukum jalanan mengalahkan konstitusi. Teman kita Minu Kaimira memberikan komentar, presiden tidak pernah peduli ke rakyat, wajib dilengserkan. Teman kita Herlin memberikan komentar, wajib wakil presiden karena melanggar konstitusi. Teman kita Suha Sudirno memberikan komentar, kalau benar ini beritanya saya sangat bahagia. Teman kita Usepuki memberikan komentar, saya sangat setuju kalau dimakzulkan. Teman kita Yusbuk memberikan komentar, apakah ini akan benar-benar terjadi? Pasti rakyat akan bersyukur. Teman kita Indra memberikan komentar, cepat-cepat biar bangsa ini berjalan lancar. Teman kita Abdurrahmat Kuala memberikan komentar, secepatnya dimundurkan, bikin malu bangsa ini. Teman kita Agus Purwanto memberikan komentar, lebih cepat dimakzulkan akan lebih baik. Teman kita Edi Sardi memberikan komentar, alhamdulillah, ayo ya Allah wapres diganti. Teman kita Rosiana memberikan komentar, alhamdulillah, mazulkan Gibran, Allah bersama kita. Teman kita Min Power memberikan komentar, cacat konstitusi, jangan. Kita Irawan Parfum memberikan komentar, rakyat sangat-sangat setuju Gibran segera dimakzulkan. Kita lanjut, teman kita Jurnani memberikan komentar, nggak punya malu Gibran. Teman kita Malik Aksegaf memberikan komentar, pemilu 2024 tidak sah, dipaksakan menang. Teman kita Drayu Warkil memberikan komentar, lebih cepat dicopot lebih baik demi Indonesia aman, damai, dan makmur. Teman kita Satrio Ponco memberikan komentar, alhamdulillah segera tumpas politik dinasti. Teman kita Omak Nisa memberikan komentar, alhamdulillah dimaksudkan. Teman kita Robin Yapti memberikan komentar, wapres tidak bermutu, wajib diturunkan. Masih banyak anak Indonesia yang cerdas dan berkualitas dan cinta tanah NKRI. Teman kita Esugiri memberikan komentar, betul sekali Bapak Prayitno.
Teman kita Hermani Rahim memberikan komentar, cepat umumkan pergantian wapres agar Indonesia damai. Teman kita Asam Kucing memberikan komentar, kalau wapres dimakzulkan, alhamdulillah semoga Indonesia makmur. Teman kita Akhzuwaid memberikan komentar, segerakan pemakzulan demi kebaikan Ibu Pertiwi tercinta. Teman kita Dalex memberikan komentar, lebih cepat lebih baik makzulkan. Teman kita Sutrina memberikan komentar, saya setuju banget. Teman kita Budi Warno memberikan komentar, kapan Konohan akan tentram dan makmur? Teman kita Misra Hadi memberikan komentar, saya setuju banget agar Indonesia makmur dan damai. Teman kita Sutria memberikan komentar, secepatnya diganti biar ada peningkatan hasil kinerja untuk negara. Teman kita Wahyudi Supriyatino memberikan komentar, pernyataan kebulatan tekad Purnawirawan TNI supaya wapres dimakzulkan nggak perlu sampai 2029. Teman kita Detye Kurniawati memberikan komentar, alhamdulillah andai ini benar, bersyukur sama Allah sekalian dengan presidennya juga. Teman kita Mukhoris memberikan komentar, alhamdulillah jika wapres Gibran diganti. Teman kita Tarwan memberikan komentar, sudahlah jangan diulur-ulur, kelamaan rakyat sudah bosan melihat pemimpin yang blow on. Teman kita Taufik memberikan komentar, semoga Gibran segera dimakzulkan dan semua keluarga Jokowi dan antek-anteknya segera dihilangkan dari pemerintahan Indonesia. Teman kita Karmini Oni memberikan komentar, alhamdulillah ya wapres mengundurkan diri. Teman kita Epina Julisa memberikan komentar, lebih cepat lebih baik, ini negara bukan ketua RT, masih banyak yang cerdas yang berpendidikan, SMP aja tidak tamat, gimana Indonesia mau maju? Teman kita Tatang Santana memberikan komentar, alhamdulillah NKRI aman. Teman kita Abang Supriyatono memberikan komentar, ini suatu cara buat jatuhkan presiden terpilih. Demikianlah teman-teman komentar-komentar dari teman-teman kita netizen. Terima kasih sudah mengikuti video ini hingga akhir. Salam NKRI harga mati.